Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epilia Putri Nurhaliza Sumardi dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membahas sedikit materi kilas balik dinamika gerakan mahasiswa dari masa ke masa. Gerakan mahasiswa telah menjadi kekuatan penting dalam membentuk sejarah Indonesia. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang dan berpengaruh dari gerakan mahasiswa, mulai dari era perjuangan kemerdekaan hingga masa kini. Gerakan mahasiswa dapat didefinisikan sebagai aksi kolektif yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mencapai perubahan sosial dan politik dalam masyarakat. Di Indonesia, gerakan ini telah memainkan peran krusial dalam membentuk arah bangsa. Mahasiswa dengan idealisme dan semangat mudanya sering menjadi katalis perubahan dan suara kritis terhadap ketidakadilan. Peran mahasiswa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak bisa diremehkan. Pada masa-masa kritis ini, mahasiswa aktif bergabung dengan kelompok pemuda lainnya untuk menyebarkan semangat nasionalisme. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari diskusi politik hingga pertempuran fisik melawan penjajah. Salah satu momen penting adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928, di mana banyak mahasiswa terlibat. Meskipun ini terjadi sebelum kemerdekaan, semangat persatuan yang ditanamkan saat itu menjadi fondasi penting bagi gerakan mahasiswa di masa-masa selanjutnya. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, mahasiswa terus berperan dalam mempertahankan kemerdekaan. Mereka terlibat dalam pertempuran di berbagai kota, seperti Bandung dan Surabaya, menunjukkan bahwa perjuangan tidak hanya di ranah intelektual, tapi juga di garis depan. Lalu memasuki era 1950-an, gerakan mahasiswa mulai lebih terorganisir. Tahun 1950 menjadi tonggak penting dibentuknya Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia atau PPMI. Organisasi ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi dan terlibat dalam isu-isu nasional. Selama era Orde Lama, fokus gerakan mahasiswa beralih pada perjuangan melawan neokolonialisme dan imperialisme. Mereka aktif mendukung kebijakan anti-Barat Presiden Soekarno, termasuk dalam kampanye pembebasan Irian Barat dari Belanda. Mahasiswa juga terlibat dalam diskusi-diskusi ideologis yang marak pada masa itu. Beberapa mendukung gagasan Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme Soekarno, sementara yang lainnya mempertanyakan. Namun, menjelang akhir era Orde Lama, sebagian mahasiswa mulai kritis terhadap kebijakan demokrasi terpimpin Soekarno dan pengaruh PKI yang semakin kuat. Ketegangan politik ini menjadi bibit bagi perubahan yang besar yang akan terjadi. Lalu, pasca peristiwa G30S 1965, peran mahasiswa semakin menonjol dalam kancah politik nasional. Pada Januari 1966, dibentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI yang menjadi motor penggerak demonstrasi besar-besaran. KAMI mengusung Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura, pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga. Demonstrasi-demonstrasi yang dipelopori KAMI menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perubahan politik di Indonesia. Periode ini menandai peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, dengan mahasiswa memainkan peran sentral dalam proses transisi tersebut. Lalu, awal Orde Baru, banyak mahasiswa yang mendukung pemerintah baru Soeharto. Mereka berharap akan adanya perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, seiring waktu, sikap kritis mulai muncul terhadap kebijakan pembangunan yang tidak merata dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang semakin marak. Beberapa peristiwa penting dalam periode ini yaitu yang pertama, pada tahun 1974, terjadi demonstrasi besar yang dikenal sebagai Malari atau Malapetaka 15 Januari
menentang dominasi model Jepang dan kebijakan ekonomi pemerintah. Lalu yang kedua pada tahun 1978. Pemerintah menerapkan kebijakan normalisasi kehidupan kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau NKK atau BKK yang membatasi aktivitas politik mahasiswa di kampus. Ini mengakibatkan depolitisasi kampus dan meredam gerakan mahasiswa untuk beberapa waktu. Yang ketiga yaitu pada tahun 1980-an. Meskipun dibatasi, gerakan mahasiswa terus ada dalam bentuk kelompok-kelompok studi dan diskusi underground. Lalu yang keempat, pada tahun 1990-an, gerakan mahasiswa kembali bangkit. Mereka mulai mengangkat isu-isu seperti demokratisasi, hak asasi manusia, dan kritik terhadap pembangunan yang tidak berkelanjutan. Menjelang akhir era Orde Baru, pergerakan mahasiswa semakin vokal dan berani. Mereka mulai menuntut reformasi total dan perubahan kepemimpinan nasional. Puncak gerakan mahasiswa era Orde Baru terjadi pada tahun 1998. Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia memicu demonstrasi besar-besaran yang dipelopori mahasiswa. Mereka menuntut reformasi total dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Beberapa peristiwa kunci yaitu pada tanggal 12 Mei 1998 penembakan mahasiswa Trisakti yang memicu kerusuhan di Jakarta. Lalu pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 kerusuhan besar di Jakarta dan kota-kota lain. Lalu pada tanggal 18 sampai 21 Mei 1998, ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR dan DPR. Aksi-aksi ini bersama dengan berbagai demonstrasi di seluruh Indonesia berujung pada pengunduran diri Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Pasca reformasi 1998, fokus gerakan mahasiswa mengalami pergeseran. Mereka tidak lagi berjuang untuk menumbangkan rezim, tetapi lebih pada upaya mengawal jalannya reformasi dan demokratisasi. Isu-isu yang diperjuangkan mahasiswa semakin beragam, mencakup pemberantasan korupsi, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, isu-isu sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan, hak-hak minoritas, dan kelompok marginal. Di era digital, gerakan mahasiswa menghadapi tantangan dan peluang baru. Media sosial menjadi alat mobilisasi yang efektif, memungkinkan koordinasi yang lebih cepat dan luas. Namun, ini juga memunculkan risiko gerakan yang sporadis dan kurang terorganisir. Beberapa demonstrasi besar di era reformasi yaitu pada tahun 2019, demonstrasi menentang revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP. Sepakati poin-poin kesepakatan antara mahasiswa dengan Insinyur Indra Iskandar MSI selaku Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai berikut. 1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasi. Lalu pada tahun 2020, aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Sejumlah mahasiswa dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Pontianak pada Sabtu sore melakukan aksi untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam unjuk rasa yang berlangsung di Bundaran Digulis Pontianak, demonstran menutup mata dengan kain hitam sebagai bentuk protes. Dinamika gerakan mahasiswa di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dari masa ke masa. Dari perjuangan kemerdekaan, melawan kolonialisme, mendukung dan kemudian mengkritisi Orde Baru, hingga menjadi pengawal reformasi. Kemudian, meski bentuk dan fokusnya berubah, peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial politik tetap relevan. Tantangan kedepannya adalah bagaimana gerakan mahasiswa dapat terus beradaptasi dengan perubahan zaman, sambil tetap juga menjaga idealismenya dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian kilas balik dinamika gerakan mahasiswa Indonesia. Semoga video ini memberikan gambaran komprehensif tentang peran penting mahasiswa dalam membentuk perjalanan bangsa kita. Terima kasih. Lalu video ini dibuat berdasarkan referensi dari karya-karya Edward Aspinall, Miriam Budiarjo, J.A. Desni, Max Land, dan Ihsan Suryadi.
Silahkan bisa dicek di deskripsi video untuk daftar lengkap referensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.